menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 akan mempersembahkan praktek coaching. Sebelumnya, perkenalkan saya Fakhrul Raji dari SMA Negeri 67 Jakarta, dan sebelah kanan saya Hesti Handayani dari SMP Negeri 157 Jakarta. Sebelah kiri saya Nur Laila dari SMP Negeri 287 Jakarta. Selamat menyaksikan. Menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Pak Oji. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Iya, sore-sore begini saya ingin ngajak diskusi Bu Ella nih. Boleh. Iya, karena kan Bu Ella kan sebagai coach ya. Ya. Saya ingin melakukan observasi apa yang akan Bu Ella lakukan nanti sebagai coach ketika nanti Bu Ella mengajak bincang-bincang dengan coachnya. Ya. Ya. Kira-kira Bu Ella ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti dalam melakukan tugasnya sebagai coach, itu apa yang akan dikembangkan? Insya Allah dari ketika nanti saya melakukan coaching, saya akan mengembangkan kompetensinya. Yang pertama itu presensi, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Dari 3 kompetensi itu, kira-kira yang mana yang akan Ibu Ella lakukan sebagai sesuatu yang yang spesifik yang akan Ibu tuju gitu? Nah, indikator apa ya gitu? Bukan, kompetensi yang tadi kan 3 ya? Ya. Apakah 3-tiganya? Apa ada skala prioritasnya dulu deh? Yang mana? Yang akan paling Ibu akan lakukan itu? Mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oh baik. Nah, kalau dari sisi apa disebutnya indikatornya, kira-kira apa yang ingin dituju dari apa yang akan Ibu lakukan sebagai coach? Saya berharap ketika saya melakukan coaching, coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Iya. Jadi berarti nanti saya akan memberikan catatan-catatan di mana apa yang Ibu rencanakan sekarang sesuai apa tidak dengan rubrik-rubrik yang saya buat, ya tentunya yang tidak jauh dari yang tadi saya tanyakan, Ya, nanti Pak. sesuai apa tidak, begitu ya? Makasih, Baik, terima Pak kasih Bu Oji. Ella ya. Nanti kita Sama-sama. lanjut besok ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam. Bu Hesti apa kabar? Baru lama nggak jumpa kita Iya. Bu. Kan ada Bu. Ya. Mengganggu nggak Bu saya Bu? Tidak, saya lagi ya nulis-nulis saja. Alhamdulillah Ada kalau tidak yang Bu. bisa saya bantu? Iya Bu, saya makanya berterima kasih banget nih bisa ketemu Bu Ella. Ada yang saya mau diskusikan. Boleh. Iya. Ada apa gerangan bisa cerita? Ya ini tentang Tapi sebelumnya kita saya mau nanya nih, tujuan Ibu kesini itu mau apa dulu? Kita Ya. bersamakan saya pasti tujuannya. tujuan saya ke sini, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Ya, saya punya anak guru di sekolah. Guru itu punya potensi. Nah, tetapi ada satu kendala. Ini yang saya mau diskusikan dengan beliau. Boleh, bisa cerita? Ya. Nah, jadi guru ini tuh usianya masih muda lah ya. Terus masih potensi banget menurut saya. Nah, dia itu tapi untuk proses KBM bagus, tapi untuk tugas yang tambahan yang lain, jika dikasih beban yang lain, dia pasti selalu waktunya tidak sesuai dengan harapan. ya tidak sesuai dengan diharapkan. Pasti dia selalu sudah di penghujung dan sudah kita tagih-tagih baru dia kumpulkan. Betul. Kalau menurut Ibu, apakah dia punya memang bertipe seperti itu? Menurut Ibu, si guru muda itu bertipe seperti itu atau dia mungkin punya kesibukan lain atau apa gitu yang membuat Ibu bisa dia tidak
dia tidak menyelesaikan tugas tepat waktu? Menurut saya itu dia hanya terlalu banyak kegiatan kayaknya sepertinya ya. Lalu mungkin kegiatan di luar dari kegiatan sekolah kali ya, rutinitas sekolah. Jadi mungkin itu kali ya yang buat dia sampai telat untuk mengumpulkan kewajibannya dia selain mengajar ya, kelengkapan Administrasi sekolah. Ya. Sebelumnya Ibu pernah menanyakan kepada yang bersangkutan? Nah, sebelumnya saya sudah panggil secara pribadi, saya ajak bicara dengan santai gitu biar tidak merasa tertekan. Saya tanya, kenapa, ada apa? Nah, Bapak ini kan rajin, Bapak ini bagus punya potensi. Nah, Bapak bisa kembangkan potensi Bapak ini dengan sejalan dengan selain kewajiban-kewajiban mengajar, Bapak juga punya kewajiban administrasi. Nah, bagaimana ini supaya saling menopang, jadi Bapak itu juga baik semuanya, nah harus sama gitu kan, harus bareng, tidak hanya KBM saja, Bapak bagus KBM di kelas. Ya, setelah panggil seperti itu, dia akan mau berubah gitu kan. Apa jawabannya? Ya Pak, baik ya Bu, baik akan saya ubah kelakuan saya ya yang seperti ini. Ya buktikan Pak dengan tindakan Bapak. Kita lihat Bapak saya kasih kewajiban lagi nih sebagai ketua proyek, apakah Bapak akan bisa dengan tepat waktu melaksanakan laporannya. Bapak kan semuanya pasti bisa Bapak lancarkan. Cuma Bapak terkendala di laporan saja, mesti kita kejar-kejar baru Bapak komposin. Baik Bu, akan saya coba. Nah, lalu berubah saat itu? Ternyata belum juga. Setelah kita kasih proyek lagi, proyek P5, tetap aja mesti kita kejar-kejar sampai semuanya teman-teman yang lain sudah merasa kewalahan lah memberitahukan Bapak ini gitu kan. Karena belum berhasil juga saya pembinaan pertama itu. Nah, itu mungkin akan saya lakukan pembinaan berikutnya kali ya gitu kan untuk kejadian seperti ini, kasus ini. Ibu tadi katakan bahwa guru muda itu punya potensi yang bagus untuk bisa menjadi lebih baik ya. Nah, Ibu punya keyakinan itu. Menurut Ibu solusi berikutnya yang ingin Ibu lakukan apa? Nah, mungkin saya akan menanyakan lagi ke dia secara instan lagi, ada permasalahan apa sih dengan setelah pulang sekolah, mungkin ada kerjaan lain atau apa, sehingga yang kewajiban dia inti di sekolah itu terbengkalai. Itu akan saya lakukan. Jadi itu saya akan pendekatan lagi kembali, mungkin dengan bertanya-tanya, dengan kita mungkin menggunakan segitiga restitusi kali ya Bu ya, mudah-mudahan bisa selesai solusinya dengan baik, saya pun menyelesaikan dengan baik, guru itu pun merasa tidak seperti beban untuk menyelesaikan kasusnya. Baik, tadi Ibu katakan bahwa nanti Ibu akan mencoba kembali bertanya pada guru muda tersebut, lalu Ibu melakukan pendekatan kembali, menggunakan pendekatan segitiga restitusi, dan Ibu berharap dengan pendekatan itu si guru muda ini akan berubah. Artinya tidak hanya bicara iya di saat Ibu tanya, tapi dia bisa melakukannya gitu, tidak berubah. Nah, kalau kita hitung dari skala 1 sampai 10 gitu Bu, kira-kira kalau pendekatan yang Ibu lakukan ini ada di skala berapa? 8 saya kira Bu. Oh, di skala 8 berarti Ibu berharap banyak dia berubah betul, gitu ya? Betul, berharap banyak sekali. Perubahan apa yang ingin Ibu capai? Jadi dia akan semakin tepat waktu untuk mengumpulkan segala kewajiban yang dibebankan kepada dia. Nah, jadi kewajiban itu bukan suatu momok lah bagi dia. Artinya dia bisa membagi waktu antara kerjaan sekolah dengan kerjaan dia yang lain. Itu aja yang saya harapkan. Mudah-mudahan semua selesai dengan baik. Harapan Ibu dia itu semakin tepat waktu dalam mengumpulkan administrasi sekolah pastinya ya.
Karena kalau dalam pembelajaran yang Ibu katakan tadi, dia itu rajin, bagus, tapi ketika organisasi sekolah kayaknya belum tepat waktu dan juga kewajibannya kadang suka ditunda-tunda gitu ya. Nah, Ibu berharap nanti ketika melakukan pendekatan segitiga restitusi padanya di pendekatan kedua, karena Ibu baru 1 kali ya. Nah, berharap hal itu akan terselesaikan gitu. Ya, saya berharap seperti itu, Bu. Kalau ini akan terselesaikan, berarti Ibu berharap, maaf, apa yang Ibu harapkan kalau ini 8 ini dia bisa melakukan, di skala 8 ini tercapai? Ya, jadi dia akan menyegerakan apa yang menjadi kewajibannya dia, tidak ditunda-tunda, jadi tidak pada sudah deadline baru dia kerjakan. Jadi tidak membuat yang satu kelompok dia yang jadi panitia misalnya, maksudnya itu semuanya dibuat happy, semuanya, karena semuanya kompak untuk menyelesaikan tugasnya cepat waktu gitu. Tidak mesti dikejar-kejar sama kepala sekolah atau dengan yang lainnya. Baik, itu solusi yang Ibu inginkan dan harapan yang Ibu inginkan juga ya. Nah, menurut Ibu pertemuan kita ini, Ibu kan sudah menemukan solusinya. Nah, Ibu adakah yang ingin Ibu curahkan kembali? Ya, saya rasa saya tadi sudah dapat pencerahannya, sudah dapat masukannya. Ya, mudah-mudahan dengan yang akan saya lakukan ini, tindakan selanjutnya, guru itu akan menjadi lebih baik dan akan menjadi menghilangkan kalimat-kalimat negatif, asumsi-asumsi teman-teman yang lainnya. Dia akan membawa ke sekolah kami makin maju. Oke. Kalau boleh saya simpulkan dari percakapan kita kali ini, ada suatu masalah, yaitu seorang guru yang dalam tanda petik dia kurang tepat waktu ketika mengumpulkan organisasi sekolah. Terus yang Ibu ingin lakukan adalah Ibu bertanya lagi karena baru 1 kali Ibu melakukan pendekatan dengannya, dan Ibu menggunakan segitiga restitusi nanti. Lalu skala yang Ibu ingin sampai yaitu 8. Nah, dengan harapan setelah melakukan pendekatan itu, anak tersebut, guru tersebut semakin tepat waktu, kewajibannya bisa terselesaikan, prasangka-prasangka yang buruk yang diterimanya akan hilang seiring dengan rajinnya dia kembali, gitu ya Bu? Ya, betul. Bu Esti, semoga pertemuan kita ini membuat Bu Esti semakin tenang, semakin semangat lagi mendidik jiwa-jiwa muda yang mungkin perlu kita rangkul ya, agar dia menjadi lebih baik dan dia sadar bahwa semua itu memang harus dilakukan. Kali seperti itu ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Lela atas pertemuan ini juga. Saya jadi makin yakin bahwa semua ini pasti bisa selesai dan guru di sekolah saya akan makin menjadi solid dan makin menjadi lebih baik. Semangat Bu Esti, tetap merangkum, merakul teman-teman yang masih muda. Terima kasih Bu Lela. Sama-sama. Lain kali kita bisa ketemu kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Pak Oji. Mohon maaf tadi saya ke belakang sebentar. Ini kan Bu Ella sudah melakukan coaching ya, dengan coach Ibu Ella. Di awal sebelum coaching kan saya menyampaikan rubrik penilaian terkait apa yang akan Ibu Lela lakukan nanti saat coaching. Pertanyaannya kan itu ya. Indikator apa, kemudian kompetensi apa, dan lain-lain. Nah, setelah Ibu melakukan coaching itu, kita akan tanya nih, saya akan tanya lagi nih, kira-kira apa saja yang telah Ibu lakukan terkait indikator yang sudah Ibu jadikan target akan Ibu lakukan? Sudah mencapai seperti apa capaiannya? Silakan.
Jadi sebelum saya melakukan coaching, indikator yang ingin saya lakukan adalah saya ingin coach saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dan alhamdulillahnya tadi ketika kami melakukan coaching, hal itu terlaksana, yaitu coach saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Masalahnya tadi adalah Puci menemukan atau ada di sekolahnya seorang guru muda yang sangat lamban dalam mengumpulkan tugas-tugas administrasi sekolah. Nah, kami melakukan coaching saat itu tadi dan ditemukanlah solusi bahwa Puci akan bertanya kembali kepada si guru tersebut, lalu melakukan pendekatan kembali dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, dan dengan harapan setelah melakukan pendekatan tersebut, si guru muda tersebut sudah semakin memahami akan kewajibannya, lalu semakin tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya, mengumpulkan tugas-tugas administrasi sekolah, sehingga paradigma negatif yang ada di sekolah terhadap dirinya akan tidak ada atau hilang. Gitu Pak. Jadi apa yang direncanakan di awal itu sudah terrealisasi ya, sebagai coach sudah melakukan pendekatan-pendekatan di mana coach si ibu merasa setelah diajak coaching, dia merasa diuntungkan karena sudah bisa menemukan solusi dan membangkitkan potensi yang dia miliki sebetulnya gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan rencana ya. Ya baik, itu saja barangkali diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Oji. Waalaikumsalam Bu Esti. Apa kabar? Masya Allah kabarnya baik. Lihat aja nih Pak Oji nih makin fit nih. Walaupun udah kegiatan udah padat ya Pak. Alhamdulillah, kita syukuri saja deh. Udah ngajar, di sela-sela ngajar, ceramah dan lain sebagainya Pak Oji ya. Alhamdulillah. Nah hari ini mau melakukan coaching ya. Saya mau melakukan coaching Bu. Coba gimana? Nah gini, apa kompetensi yang akan Bapak yang akan Bapak tonjolkan dalam coach nanti? Kan ada 5 ya, ada banyak ya, di antaranya kan yang kita dapatkan dari modul yang sudah saya pelajari itu ada kesadaran penuh, ada kehadiran penuh ya, ada mendengarkan aktif, ada juga mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Mungkin yang akan saya kembangkan ini dalam hal ini di antaranya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa. Itu saja yang akan saya kembangkan. Bagaimana Bapak itu membantu mengembangkan kompetensi nanti pada coach nanti Bapak? Ya, akan saya maksimalkan ya, supaya dengan dengan kompetensi yang akan saya kembangkan ini mampu menggali, mampu membantu sehingga coach saya nanti bisa merasa berhasil, merasa potensinya tergali dan bisa melaksanakannya atau mengimplementasikannya dengan baik ya. Bagian mana nanti yang Bapak inginkan saya amati pada saat coach tadi nanti? Ya itu saja, yang utama adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, saya meningkatkannya dan saya mampu mendengarkan dengan rasa ya. Ya mendengarkan dengan rasa itu mendengarkan menerima dengan terbuka, kemudian memberi apresiasi, bisa merangkum dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira sifatnya bisa menggali. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Harapannya dari observasi ini saya akan fokus ya, fokus dengan rencana saya, dengan target saya dan dengan kompetensi saya. Terima kasih Pak Oji ini atas pasca pra
observasi ini. iya, baik. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar. Iya, terima kasih. Nanti diamati ya, Bu ya. Ya, insya Allah. Terima kasih. Ya, Baik, ya. terima Mari, kasih Pak ya. Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Oji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Ella sehat? Alhamdulillah Pak Oji sehat. Sehat selalu, alhamdulillah. Lama kita nggak ketemu ya? Iya, gimana nih? Kayaknya ada perlu apa ya? Yang sifatnya urgent kayaknya nih. Iya, Oh, saya gitu. telepon Pak Oji-nya nggak ngangkat-ngangkat. Akhirnya saya datang aja ke sekolahnya Pak Oji. Wah, jangan-jangan HP saya lagi dicas kali ya, mohon maaf ya. Jika begitu. Ada perlu apa nih langsung apa namanya? Saya tidak ingin lama berbasa-basi ya. Oke. Kan mungkin juga Bu Ella ada waktu lain yang ingin diselesaikan. Saya juga ada waktu lain mungkin ya. Kita batasi saja kali ya diskusi kita. Ya. Boleh. Sekitar 10 sampai 15 menit ya baik. Pak. Iya. Bisa dilanjut Bu Ella, apa tujuannya kira-kira yang akan Ibu sampaikan? Saya datang ke sini tuh dengan tujuan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami di sekolah Pak. Bisa dijelaskan lebih rincinya Bu, biar saya bisa menyimpulkan, bisa mendengar, bisa menyimpulkan dan bisa memberikan galian-galian yang kira-kira bisa membantu Ibu. Ya, saya akan cerita. Kebetulan saya kan dipercaya jadi kepala sekolah di sekolah Pak. Nah, saya ingin di sekolah itu MGMP sekolah itu berjalan dengan baik. Tapi yang terjadi saat ini guru-guru tuh tidak menghidupkan MGMP itu. Mereka sibuk atau mereka lakukan sendiri-sendiri, tidak bersama teman-temannya. Padahal kan kalau kita berkolaborasi, berinovasi bersama-sama, pasti kan punya hasilnya lebih baik. Oh, jadi Ibu melihat bahwa di sana ada dilema ya, ada problem di mana sebetulnya problem itu adalah ada potensi yang terpendam, jika itu tergali maka bisa menguntungkan begitu ya. Iya Pak. Iya, untuk siswa terutama ya. Iya, Nah, betul. Tadi Ibu menyampaikan bahwa MGMP-nya mandek. Iya. Jadi kalau harapan Ibu supaya bagaimana nih? Pengennya Ibu nih dengan problem yang Ibu sampaikan tadi. Harapan saya guru-guru itu bisa menghidupkan kembali MGMP-nya, mereka bisa kerjasama dengan teman sejawatnya, mereka bisa berkolaborasi, berinovasi, berekspresi, yang nanti hasilnya akan mereka tularkan ke murid-murid sehingga dari kolaborasi yang mereka lakukan akan terciptalah hasil yang baik bagi murid. Misalnya murid membuat satu karya atau murid mahir dalam kegiatan apa, mahir dalam materi apa, bidang apa. Misalnya di IPA. IPA kan itu sebenarnya banyak hal yang bisa digali potensi anak. Kita kadang merasa anak itu sama kompetensinya, padahal kan setiap anak itu punya kompetensi yang berbeda-beda. Nah, saya ingin tuh dari MGMP itu guru bisa menggali potensi anak sehingga anak tersebut bisa mengeksplor dirinya dengan maksimal gitu. Jadi harapannya sebetulnya sesuai dengan yang Ibu sampaikan itu agar guru-guru ini ya bisa menghidupkan kembali MGMP-nya, terus kemudian ada hasil dari MGMP-nya, Ya. sehingga hasilnya itu akan dirasakan oleh anak murid ya. Kalau yang Ibu lihat nih dari permasalahan ini, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi mereka mandek tuh, apa kira-kira kendalanya atau alasannya kenapa? Mereka tuh nyaman dengan zona nyamannya Pak. Jadi mereka datang ke sekolah, ngerjain PR, dalam artian bikin soal ulangan, terus ngoreksi, selesai, pulang. Gitu. Tapi itu kedua, mereka menganggap bahwa itu suatu kerjaan yang sudah membuat mereka sibuk. Padahal di sela-sela kesibukannya sebenarnya bisa mereka meluangkan waktu ya setengah jam atau paling lama sejam sambil memantau
membuat anak-anak itu terampil, sebenarnya bisa gitu. Itulah zona nyaman yang mereka punya, mereka merasa itu sudah cukup gitu. Iya, kalau di peringkat atau di levelkan ya, itu yang sudah terjadi atau yang sudah berjalan dari pengamatan Ibu nih, MGMP yang sudah berjalan tuh sekarang di level berapa, lalu Ibu pengen meningkat level berapa? Level Harapannya. Yang sekarang saya merasa di level 5. Oh, di level 5 sekarang nih. Nah, harapan saya itu pengennya 9, Pak. 9 ya. Dan itu dengan keyakinan Ibu sebagai kepala sekolah mampu ya? Mampu, Pak, karena saya melihat kompetensi guru-guru saya itu sebenarnya banyak ada dan mereka pasti mampu. Enggak kan, masalahnya begini, problemnya itu ya mereka merasa sudah nyaman di zona mereka masing-masing. Nah, sekarang apa namanya yang akan Ibu lakukan untuk mengimbangi mereka supaya tidak nyaman di zona itu, sehingga mereka peduli dengan tugas lainnya selaku guru untuk saling musyawarah di antara mereka dalam mapelnya masing-masing. Yang akan saya lakukan? Iya, yang Ibu akan lakukan nanti sebagai aksi nyatanya yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu perbuat. Yang saya kan udah pernah meminta pada mereka, tapi masih skala semuanya gitu loh Pak, tidak per bidang studi. Saya setiap rapat itu saya sering katakan, ayo kita hidupkan lagi MGMP sekolah biar ada inovasi, ada kolaborasi di dalamnya sehingga itu bisa kita tularkan ke anak didik kita. Nah, mereka bilang iya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya paling mereka berkolaborasi saat hal-hal yang urgent, misalnya di O2SN, FL2SN gitu saja. Nah, setelah itu mereka tidak melakukan lagi, dan saya amati hasil yang dicapai di FL2SN dan O2SN juga tidak maksimal gitu, karena memang pembibitannya kan tidak dari awal. Kalau dibibit dari awal, kita siapkan dari awal, anak ikut lomba O2SN atau FL2SN, sehingga dalam MGMP itu akan lebih baik hasilnya. Iya. Nah, sekarang kan Bu Ella kan di situ statusnya kepala sekolah ya. Sebagaimana kepala sekolah kan ada disebutnya kewenangan atau hak-hak prerogatif lah kita sebut ya, selaku kepala sekolah yang bisa membawa sekolah, guru-gurunya, murid-muridnya akan lebih baik. Nah, upaya apa kira-kira untuk biar mereka tidak mandek MGMP-nya, biar dari 5 menjadi 9 ya, dengan problem yang sudah ada tuh Bu Ella akan lakukan tahapannya seperti apa, langkah-langkahnya? Solusi ini ada di benak saya ketika Pak Oji bertanya tadinya saya berpikir ini solusi saya apa yang harus saya lakukan ya. Dari awal dari sekolah sampai ke tempat Pak Oji itu saya berpikir apa yang saya harus lakukan biar guru-guru itu bisa mengoptimalkan MGMP sekolahnya. Nah, saya tadi berpikir bahwa hal yang akan saya lakukan agar MGMP di sekolah itu hidup, itu saya insya Allah akan memanggil kembali guru tapi per mapel. Itu saya panggil mereka per mapel ke ruangan saya, lalu saya jelaskan harapan saya, keinginan saya, dan hasil yang ingin dicapai ke mereka. Nah, setelah itu saya akan memantau perkembangan diskusi saya dengan para guru mapel. Jadi tidak hanya saya akan memberikan penjelasan ulang, tapi juga saya akan memantau sudah melakukan tidak mereka. Itu yang kedua, sudah sejauh mana hal-hal yang sudah mereka capai. Misalnya mereka sudah mengikuti kegiatan apa, lomba-lomba dan sebagainya gitu. Lalu bisa jadi nanti saya akan memanggil salah satu pesertanya atau anak didik yang ikut atau yang dibina oleh para guru-guru itu untuk bisa bercerita apa yang mereka dapat, apa mereka senang, atau apa yang mereka harapkan dalam kegiatan tersebut. Itu Pak, akhirnya saya terpikir. Iya, ini bagus sekali nih Bu Ella ini. Ininya rencana aksinya ya. Ada manggil guru, kemudian diarahkan untuk mengikuti MGMP,
ada kemudian setelah itu memantau ya, kemudian juga manggil anak-anaknya sejauh mana mereka sudah melakukan perubahan setelah adanya MGMP begitu ya. Iya Pak. Ini kayaknya bisa nih meningkat Bu kalau Ibu lakukan ini nih. Ya kan Ibu sebagai kepala sekolah nih ya, ada potensi itu, ada punya power itu. Nah, tinggal kira-kira kapan nih Ibu akan mulai ini dengan action ini nih? Sepertinya di semester 2 Pak. Kebetulan kan ini akhir semester 1 ya. Jadi saya insya Allah akan mengumpulkan guru-guru dan melakukan kegiatan itu atau rencana saya itu di bulan Januari Pak. Semester 2 nanti. Ya untuk kedepannya selain Januari, apakah hanya Januari atau ada beberapa kali dalam semester targetnya? Berkesinambungan Pak. Jadi saya memulai dari bulan Januari, lalu saya memantau berkesinambungan gitu sebulan sekali. Entah nanti saya lihat ketika mereka melakukan kegiatan saya pantau, entah nanti 3 bulan kemudian saya melihat hasilnya mudah-mudahan gitu dari kegiatan yang sudah mereka lakukan. Terus mereka menemukan hasil, misalnya anak mampu menulis puisi atau dalam bahasa Indonesia mereka bisa membuat buku, membuat komik gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris anak sudah mampu storytelling dengan lancar, itu kan berarti iya. Berarti Ibu di situ nanti ini ya membuat semacam indikator-indikator capaian MGMP ya. Iya Pak. Dan salah satu bukti nyatanya ada di siswa ya. Iya. Kira-kira konkretnya Ibu, gambarannya nih, Ibu mengarahkan mereka mau MGMP itu ada iming-iming apa atau ada semacam motivasi apa kepada mereka jika mereka melakukan MGMP yang kira-kira Ibu bisa membuat mereka nyaman di zona nyaman juga. Jadi ajakan Ibu dianggap nyaman sehingga kenyamanan mereka di zona nyaman pindah kepada kenyamanan yang Ibu berikan sebagai solusi. Gambaran prakteknya seperti apa? Saya mencoba nanti memahami mereka, berdiskusi di waktu mana yang mereka sepakati, yang di waktu itu mereka tidak banyak tugas, di waktu itu mereka bisa atau misalnya memang ada tugas tapi di waktu itu mereka bisa berbagi ilmunya untuk anak-anak. Itu saya mencoba itu. Jadi di waktu luang berarti ya? Di waktu luang. Sepertinya sih bisa didiskusikan. Iya. Bagus sekali nih Bu Ella nih. Sepertinya saya juga yakin nih kalau ini bisa Bu Ella realisasikan, ini akan membuahkan hasil yang luar biasa ya. Nanti MGMP-nya jalan, wawasannya mereka bertambah, hasilnya kepada anak didik juga akan ada efeknya ya. Iya. Sepertinya karena sudah ditemukan tuh ininya, langkah-langkahnya kayaknya cukup deh Bu Ella. Kira-kira apa nih yang Ibu rasakan hasil dari pertemuan kita tuh apa? Saya punya solusi. Padahal tadi sebelumnya jauh-jauh hari saya berpikir, apa yang harus saya lakukan ya? Akhirnya saya ketemu Pak Oji, mudah-mudahan bisa sharing dan alhamdulillah saya bisa menemukan solusinya Pak. Iya. Alhamdulillah ya. Kita walaupun singkat ya. Iya Pak. Iya, memang pertemuan seperti ini berharga dan harus kita sering-sering cari momen seperti ini, kesempatan ini. Ya baik, terima kasih Bu Ella atas kepercayaannya pada saya. Saya yang terima kasih Pak sama-sama. Oji. Semoga kita bisa ketemu kembali ya. Iya. Baik ya. Saya bisa menemukan solusi. Iya, amin. Iya, nanti saya itu ya. Saya cek kembali ya di semester depan ya. Nggak usah lah Pak Oji, nggak apa-apa. Nanti saya laporan aja. Oh boleh. Saya atau lewat HP aja deh, ya. Saya tunggu deh. Baik. Ada kendala nggak kira-kira Bu nanti akan melaksanakan itu? Semoga sih nggak Pak Oji. Nggak ada ya. Baik. Doain ya Pak Oji kalau berhasil. Silakan. Terima kasih Pak Oji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Oji kabarnya? Alhamdulillah Bu Esti ketemu lagi. Sudah melakukan coachnya. Kuning-kuning bajunya. Cerah sekali. Gimana perasaannya Pak Oji? Alhamdulillah ketemu Bu Esti kok tambah semangat saya nih. Alhamdulillah. Saya akan diberikan
semacam sugesti ya atau koreksi lah mengenai apa yang sudah saya lakukan tentunya kali ya itu Betul. tujuannya. Iya, iya, betul, Iya, betul. silakan Bu, silakan. Iya, apa yang performan apa ya yang Bapak sendiri kuatkan dalam kompetisi pada saat coach tadi itu? Coach. Iya, yang kan dari awal sudah saya katakan di pra observasi itu ya, saya akan menguatkan apa yang menjadi target saya biar tambah ini, tambah apa namanya ilmu ya. Saya akan fokuskan kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan itu sudah saya lakukan, kemudian mendengarkan dengan rasa itu. Terus bagaimana hasilnya? Ya, saya rasa sih lumayan. Tadi saya baca raut wajah coach saya itu berbinar-binar, bangga gitu ya. Senang melihatnya, rasanya senang sudah teratasi kayaknya problemnya. Jadi memang kepala sekolah itu ya punya problem yang mungkin berat di pundaknya, di punggungnya, sehingga mungkin dia tuh pengen ada yang bisa memberikan solusi. Padahal solusi itu ada pada dirinya. Nah terus kita bertemu dan kemudian saya gali, ternyata dia bisa menyelesaikannya. Jadi Bapak menilainya seperti itu ya dengan tadi hasilnya ya, coach tadi itu. Nah tadi saya mengamati itu pada saat Bapak coach itu udah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya, artinya udah sesuai dengan alur tirta ya. Nah dari situ bagaimana Bapak bisa menyimpulkan dengan baik bahwa apa yang hasil itu sudah dikembangkan dengan baik juga oleh coach Bapak? Iya, kan dari awal saya tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, lalu kemudian dapatlah pengetahuan, kemudian sekali praktek, dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa saya itu sebenarnya tidak bisa, atau ada banyak yang kurang. Setelah kemudian ditambah lagi latihan, ditambah lagi literasinya, lalu saya ingin meningkatkannya, dan kemudian dari situlah saya kemudian punya kesimpulan, oh ternyata saya bisa. Nah gitu. Berarti nanti ada tindak lanjutnya ya? Ada. Tindak lanjutnya seperti apa Bapak? Tindak lanjutnya saya akan tanya lagi nih, coach saya nih. Ya karena dia sendiri yang mengatakan sudah merasa tergali dan terima kasih kepada saya. Katanya sih di bulan awal tahun ajaran baru, dia akan mulai melakukan perbaikan problemnya. Ya, nah maka dari situ akan saya monitoring tuh. Katanya sih dia mau ngebel saya, tapi nanti saya akan awalilah dari pertanyaan gimana kabarnya, udah mulai melakukan belum? Mungkin begitu caranya saya akan lakukan. Apa yang Bapak lakukan bagus ya Pak ya. Dari semua yang tadi saya amati, dari hasil dari pranya, terus pada saat coachnya dan pascanya ini saya sudah bisa melihat Bapak sudah menguasai semuanya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari coach tadi hasilnya juga yang terbaik. Ya itu mudah-mudahan ya. Saya rasa cukup Pak. Baik Westi, terima kasih atas sehat selalu Pak Oji. Ya makasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya makasih. Warnai bintang di jiwa. Waalaikumsalam Bu Lela. Aduh ungu warna my favorite color. Kuning-kuning juga kita? Iya. Sehat-sehat Bu Lela? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Esti, saya minta waktunya nih. Hari ini kan kita mau kucing ya, Ibu Esti mau kucing ya? Iya betul. Nah, saya dipercaya menjadi observer. Dalam hal ini kita sebelum kucing kita akan melakukan beberapa penguatan ya, pra observasi. Nah, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Nah, Bu Esti sudah kenal sama kucing yang akan Ibu yang akan melakukan kucing bersama? Ya, kebetulan saya sudah kenal kepala sekolah di SMA. Kebetulan mereka tadi sudah telepon saya dan saya akan menyiapkan waktu untuk acara coaching ini. Baik. Ya. Yang apa yang akan Ibu gali atau kompetensi apa yang ingin Ibu capai ketika Ibu melakukan coaching nanti? Ya. Presence saya yang pertama itu ya, yang kedua saya juga mau mendengarkan aktif apa yang dikeluhkan nanti. Nah terus selanjutnya juga saya akan mengungkap mengajukan pertanyaan berbobot yang akan bisa untuk menggali dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nanti. Oh gitu. Ya.
eh, Ibu akan mengamati, apa yang akan Ibu amati dari kegiatan coaching nanti? Saya apa permasalahan yang terjadi pada coach saya. Nanti akan saya lihat, saya akan dengarkan dengan baik, dan saya akan membantu menanyakan pertanyaan berbobot sehingga akan menemukan suatu solusi dari permasalahan coach saya. Oke, bagus. Harapan Ibu setelah Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu apa? Saya berharap itu dapat membantu menyelesaikan permasalahan coach saya, dan solusinya itu adalah solusi yang terbaik yang bisa kita melihat hasilnya itu dengan senang juga, coach juga merasa puas dan saya juga merasa senang karena bisa membantu menyelesaikan. Oke. Indikator yang akan Ibu gunakan atau yang akan Ibu capai ketika Ibu melakukan coaching nanti? Tercapaian apa nanti yang sudah dia bisa ungkapkan? Nanti saya akan mengkorek-korek semuanya. Dari situ nanti saya akan bisa lihat, oh ternyata tidak penyelesaian yang terbaik. Jadi solusi yang akan dia ungkapkan sendiri gitu. Ya. Baik. Mungkin itu saja Ibu yang akan saya tanyakan. Jadi saya mencoba mengulang kembali bahwa dalam kegiatan coaching nanti Ibu akan mencoba menggali apa yang bisa didapat atau kompetensi apa yang dimiliki oleh coach Ibu nanti sehingga dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Itu saja Bu. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, makasih doanya Bu Lela. Dan coachingnya nanti bisa merasa puas, artinya dia bisa menemukan solusi terbaik untuk masalahnya. Amin. Itu saja Ibu. Bu Lela, Nanti doanya. setelah nanti dalam coaching saya akan mengamati kegiatan Ibu. Semoga dalam coaching nanti Ibu bisa melakukannya dengan baik. Saya hanya ada di belakang hanya sebagai pengamat dan tidak mengomentari apapun. Baik Ibu, makasih ya. Sama-sama Bu Lela, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini. Apa ini? Aduh, oleh-oleh pas banget. Ini Kita pengen lagi ngobrol. haus, ya Allah. Saya pengen didengar obrolan saya, Iya, jadi saya bawain tuh biar nggak pada haus ya. Terima kasih Pak Oji. Gimana Pak Oji, sehat? Alhamdulillah, Nanti sehat. kita berjumpa lagi ya. Iya. Di lain acara lagi sekarang Pak Oji nih. Enggak ganggu kan saya datang? Enggak, saya memang sudah menunggu. Kan kita sudah janjian pas Pak Oji bilang mau ketemu, saya siapkan waktu untuk Pak Oji. Alhamdulillah, terima kasih Bu Esi sebelumnya. Ya, izinkan saya hadir di tempat ini untuk pengen didengar keluhan dan bisa didiskusikan. Siapa tahu bisa ada jalan keluar begitu Bu. Iya. Sebenarnya apa sih tujuan awal percakapan kita ini? Iya, jadi begini, saya itu sejak jadi kepala sekolah, saya melihat guru-guru di sekolah saya itu ada semacam keengganan begitu, terasa enggan untuk melakukan tindakan remedial terhadap anak-anak yang nilainya tidak mencapai KKM atau rendah, ya. Jadi kemudian mereka lakukan hanya menambah nilai saja, tidak melakukan remedial. Padahal kan kita semua tahu tujuan daripada pendidikan itu mencerdaskan anak bangsa kan gitu ya. Iya. Bagaimana mungkin cerdas orang dia tidak punya pengetahuan tambahan kalau memang sekiranya kurang kan perlu ditambah. Iya. Ya sekarang main tambah saja, nggak ada upaya penambahan wawasannya atau ilmunya. Jadi saya punya problem itu. Bagaimana tuh pemecahannya supaya anak-anak kita tidak dirugikan dan mereka juga mau melakukan remedial kepada siswanya atau peserta didiknya. Jadi Itu apa problem. yang Bapak inginkan sih dari dari percakapan ini ya? Saya ingin nanti hasil dari percakapan ini saya punya oleh-oleh atau kesimpulan di mana saya bisa melihat peluang bahwa sebetulnya problem tadi bisa dipecahkan. Ya, saya pengen pemecahan masalah tadi. Iya. Jadi situasinya sekarang seperti apa tuh di sekolah Bapak?
Ya situasinya sebetulnya sih di zona aman, nyaman ya. Nyaman artinya anak-anak juga malah senang-senang aja dikasih nilai begitu Iya, ya. iya, iya, iya. Cuman ini menurut saya ada semacam apa ya, pembodohan atau pemberian kasih sayang tapi bukan pada tempatnya gitu. Jadi situasinya seperti itu ya, nyaman-nyaman aja sebetulnya. Apa Nggak yang masalah. mempengaruhi hal itu menurut Bapak? Apa itu sangat berpengaruh bagi Bapak itu? Iya, saya hanya ingin anak-anak kita itu, siswa kita itu punya tambahan ilmu dari hasil belajarnya. Nah masalahnya mereka tidak berhasil belajar, memang faktornya anak juga yang salah, karena kan udah jarang masuk Iya. saat sekolah, nggak fokus, Iya. ada yang tidur juga, ada yang main HP juga, memang Iya, iya. di anak ini. Cuma kan tugas guru kan bagaimana supaya bisa mengatasi permasalahan seperti ini. Salah satunya adalah dengan cara meremedial mereka. Kan dalam definisi yang sesungguhnya remedial itu kan memberikan pengajaran ulang, Iya, bukan hanya memberikan soal. iya, iya, Gitu iya. ya. Jadi Bapak tuh pengennya ada remedial ya. Yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya Iya, ya. iya. Jadi selama ini hanya seperti dunia maya ya Pak ya. Iya, betul. Sesungguhnya ya Pak ya. Iya. Nah jadi dari kali tadi tuh situasi yang diinginkan tuh sama Bapak seperti apa? Jadi situasinya. Jadi Nyata setelah situasi yang saya inginkan tuh, setelah kita adakan ujian bersama atau kalau sekarang kan AAS ya, Iya, asesmen apa namanya, asesmen akhir sekolah semester ya, asesmen akhir semester. Nah setelah itu ada kesempatan remedial, ya maunya saya itu ya lakukan AAS. Kalau diketahui ada siswa yang nilainya kurang dari KKM, anjlok atau rendah, maka lakukan pembinaan, berikan materi ulang, dan itulah yang dimaksud dengan remedial. Iya. Gitu. Maunya saya seperti itu, ininya apa namanya, harapannya. Ya. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan? Ada gagasan apa yang sudah bisa menyelesaikan ini, Bapak? Ya sebetulnya sih apa namanya ada ya, cuman nggak tahu nih bisa enggak gitu ya. Salah satunya itu yang ada di benak saya itu, saya ingin memberikan wawasan kepada guru-guru, ya katakanlah apa nanti namanya briefing, apa namanya MGMP, saya masuk di situ, atau ada memang event khusus, momen khusus di mana saya juga ingin memberikan pencerahan kepada mereka tentang hal ini. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu sih, walaupun tahapannya lama ya, Iya. ya, insya Allah sih bisa gitu, akan teratasi itu masalah itu. Nah, untuk melakukan itu nih, kira-kira apa sih yang Bapak harus siapkan nih? Dari sisi waktu, ya memang harus disiapkan. Saya akan kerjasama dengan bagian kurikulum. Saya lihat waktu yang kosong di jam berapa di hari apa. Nanti akan saya sempatkan masuk ke zona mereka ya. Lalu selain waktu yang saya siapkan nanti berarti diantaranya adalah ya bahan bacaan materi ya. Terus juga yang tidak kalah pentingnya juga saya akan ajak mereka apa disebutnya berbagi pengalaman. Karena kalau dari satu arah dari saya pasti mereka merasa digurui. Nah, bagaimana supaya mereka tidak merasa digurui? Saya kira juga perlu juga saya coaching dengan mereka gitu. Akan tergali insya Allah potensi-potensi dari mereka. Apa yang bisa memastikan hal itu terjadi Bapak? Gimana? Apa yang bisa memastikan nih Bapak udah nyiapin semuanya nih? Apakah hal itu bisa terjadi dengan skala berapa nih keyakinan Bapak ini bisa terjadi? Oh gitu ya. Iya. Saya sih merasa itu sesuatu yang sebetulnya mudah ya bagi orang yang berpengalaman ya. Tapi karena saya juga termasuk baru dalam hal ini, tapi saya membaca ada peluang bisa ya skala sampai 80 lah. 80% bisa insya Allah ya. Berarti Bapak yakin ya, Yakin, dengan semua yang akan Bapak. Jadi solusinya ternyata Bapak sudah jawab sendiri ya, sudah berikan sendiri itu udah. Ada sebetulnya. Bapak udah berikan ini sendiri dan Bapak udah yakin dengan keyakinan Bapak ini bisa
bisa terlaksana ya Pak, Ya. jadi bisa terselesaikan masalahnya. Jadi apa yang akan Bapak lakukan nih setelah ini nih, setelah kita coaching? Nah, nanti mungkin ya saya akan buat agenda, Ya. terutama di buku catatan saya. Karena kan memang ada kan skala prioritas ya. Ya. Ada supervisi, ada apa namanya raker dan lain-lain lah gitu ya. Maka akan saya lakukan yang pertama tahapannya adalah saya akan tulis di sebuah buku agenda kapan saya akan melakukan aksi nyata itu. Dan setelah itu baru saya ke ininya. Setelah saya tulis-tulis gitu ya, baru saya ke hari haknya atau pelaksanaannya. Ya. Nah itu Bapak tadi udah buat agenda tulis kapan, aksi nyatanya. Itu siapa yang akan Bapak ajak ini? Siapa saja? Ajak apa? Ajak untuk Dialog. yang Ya terutama para wakil lah ya, yang mereka ini ya, terus juga guru-guru senior. Karena saya kan termasuk masih muda. oh gitu. Iya. Untuk membantu Bapak ya. Iya. Oh ya Bapak masih kelihatan 17 tahun Iya. Pak. Masih Jadi masih kelihatan. muda. Nah, apakah Bapak yakin ini semuanya akan bisa berjalan dengan baik? Dengan apa pertolongan Allah ya, yang kita mohon tiap malam tiap waktu, saya akan berharap dari kebesarannya, insya Allah saya yakin itu bisa. Terus nanti siapa yang perlu Bapak mintai dukungan biar terlaksana nih rencana Bapak ini semuanya? Dari semua guru dukungan. Semua guru. Iya. Dengan cara itu tadi saya menyampaikan maksud dan tujuan, apa namanya kelebihan-kelebihan, apa namanya harapan-harapan saya juga akan sampaikan bagaimana supaya anak-anak ini menjadi anak-anak soleh, anak baik Iya, gitu ya. Jadi tidak melulu dapat nilai tapi juga dapat pemahaman yang sesungguhnya dari apa yang diajarkan. Dengan sendirinya ya Pak, permasalahan Bapak terasa nggak? Iya, Terasa ya Pak ya, terasa. apa yang Bapak ungkapkan itu semuanya sudah jadi bisa menjadi solusi, mungkin bisa dikembangkan lagi sama Bapak dan bisa menyelesaikan permasalahan di sekolah Bapak ya Pak. Iya. Nah, kayaknya Bapak sudah menguasai, gimana perasaan Bapak setelah menceritakan ke saya? Tadinya saya buntu itu aslinya, iya. Ternyata setelah bertemu Bu Esti ini, saya sih dari awal juga kayaknya yang bisa cocok diajak ngobrol tuh Bu Esti gitu, karena kan Bu Esti kan lebih pengalaman lah ya, punya teman-teman yang bermasalah lalu ibu bisa selesaikan gitu. Nah saya lihat dari pengalaman itu, lalu saya datang, saya minta Bu Esti waktu, saya telepon, saya janjian dan akhirnya kemudian setelah bertemu lalu saya rasakan ini luar biasa hasilnya. Alhamdulillah ya Iya. Pak, ternyata Bapak sudah menemukan Iya, ini. alhamdulillah. Kita bertemu ini, alhamdulillah Bapak juga jadi senang ya Pak ya, karena Iya, solusinya ternyata Bapak sudah bisa menyimpulkan Iya. sendiri. Apalagi kalau lihat bajunya yang kuning-kuning. Aduh, ya. lihat bajunya doang ya Iya. Pak ya. Iya, Jadi Bapak bisa alhamdulillah. menyimpulkan sendiri tadi dengan memberikan wejangan kepada guru-guru, mengumpulkan baik dengan MGMP atau dengan briefing, dengan acara khusus gitu ya Pak ya. Iya. Bapak menyiapkan waktu, membuatkan agenda sendiri, terus Bapak melibatkan banyak orang. Mudah-mudahan karena Bapak sudah cukup ini bincang-bincangnya. Iya, sepertinya sudah cukup. Saya merasakan ada apa namanya energi baru lah untuk mengarah ke perubahan itu. Nah, kira-kira ini akan secepatnya Bapak realisasikan ya Pak ya. Iya. Nanti saya akan lihat kembali mungkin beberapa pekan ke depan, nanti bisa saya Pokoknya akan saya lakukan sesering mungkin lah kalau ada waktu pertemuan-pertemuan semacam itu. oh iya, oke, nanti akan saya tanyakan perkembangan balik ya, bisa via phone atau kita bertemu kembali seperti Iya. ini. Ya tolong deh diingatkan saya. Iya oke, gitu. mungkin akan lebih Dicek gitu. Terima kasih Pak Ya, Uji. sama-sama makasih Bu Esti. Alhamdulillah sudah Mohon maaf selesai. terganggu waktunya. Iya, Iya. tidak masalah Pak. Kalau belum Ini saya makan sudah silakan ke belakang makannya. Terima kasih. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bu Haji. Diminum Bu. Ya. Berapa menit? Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam Bu Lela. Cerah sekali nih hari ini ya Allah. Ibu kuning kita sehat selalu ya. Alhamdulillah. Tadi saya sudah menyaksikan kegiatan kucing yang Ibu lakukan dengan kucing yang Ibu yang mendatangi Ibu ya. Iya, betul. Dan tadi ada beberapa hal yang sudah saya amati. Saya melihat Ibu sudah melakukannya dengan pendekatan tirta dan rasanya juga sudah ada di sana. Gitu. Kompetensi yang ingin dicapai oleh kucing
sudah terungkap di dalamnya, yaitu keinginan untuk bisa mengubah hal di sekolah, yaitu guru yang tidak remedial ya, sehingga dia ingin bisa melakukan remedial sesuai dengan aturan yang ditetapkan atau sesuai dengan aturan dalam pembelajaran ya. Nah, saya rasa Ibu sudah melakukannya dengan baik. Ibu sudah menemukan menggiring si Kuci untuk menemukan solusinya. Nah, saya ingin nanya nih Bu, beberapa pertanyaan, gak banyak sih Bu. Ibu punya berapa? Canda ya Bu? Iya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi coach Ibu tadi? Ya, saya tadi pertama kali datang, saya ngeliat coach saya itu seperti buntu dengan masalah ya. Tapi setelah berbincang-bincang, ternyata coach saya sudah bisa berhasil menemukan permasalahannya, bisa memberikan solusi sendiri, mengungkapkan. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi coaching tadi berjalan dengan baik karena bisa memberikan solusi bagi Pak Oji tadi. Kalau bagaimana Ibu bisa menilai bahwa dia mampu memberikan solusinya? Karena dengan dia semangat mengeluarkan pendapat yang dia keluarkan dari dia sendiri, nah terus dia punya keyakinan, keyakinan dengan skala yang dia bilang 8, dia akan bisa berhasil memecahkan permasalahan yang dia miliki di sekolah. Ibu kan tadi sudah melakukan coaching ya dengan Kuci Ibu. Nah, kalau dilihat dari pengalaman Ibu tadi coaching Ibu, apa yang sudah terbayang di benak Ibu untuk meningkatkan lagi performa yang akan Ibu lakukan untuk coaching berikutnya misalnya? Ya. Untuk coaching berikutnya saya pasti akan terus menanyakan tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan, keberhasilan sampai tingkat mana. Jadi akan saya pantau terus ya gitu. Ya. Sebagai penutup Ibu, saya mau minta pada Ibu untuk menyatakan apa yang Ibu dapat dari proses ini. Ya, jadi saya merasa senang saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kepala sekolah di sekolah Pak Oji sebagai Pak Oji sebagai kepala sekolah. Saya ikut merasa senang karena bisa membantu menyelesaikannya dengan adanya coaching. Oke, baik Bu. Itu saja yang saya tanyakan. Saya harap nanti di pertemuan berikutnya jika ada para guru atau kepala sekolah yang memohon bantuan Bu Hesti bisa memaksimalkan mereka untuk bisa menemukan solusi mereka sendiri. Ya, insya Allah. Itu saja Bu, terima kasih ya. Sama Bu Ella, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlari